5, 4, 3, 2, 1. Yo, balik lagi sama gue Felix hari ini. Yo, sekarang kita kembali lagi di pembahasan tentang klub ya. Hari ini tentang filosofi klub. Kalau kemarin kita sudah berjalan-jalan ke apa? Sudah berjalan-jalan ke Italia, kali ini kita akan mampir sejenak ke Spanyol. Kita mampir sejenak ke Spanyol. Kali ini gue akan ngebahas beberapa logo-logo klub yang ada di Liga Spanyol, dari Liga top maupun Liga bawahnya. Pokoknya yang bebas gue bahas. Oke, yang pertama gue akan bahas ada Celta Vigo, cerita dari Cruz de Santiago hingga Ordo Kristen. Seperti apa sih ceritanya? Logonya Celta Vigo ini cukup unik ya kalau kalian yang keranjingan nonton La Liga. Bentuk utamanya salib dengan perisai di tengah, salib fleur de lis yang berbentuk pedang. Sebenarnya logo pertamanya tuh warna merah. Awalnya digunakan oleh RC Fortuna de Vigo dan Real Vigo Sporting. Kemudian keduanya merger menjadi Celta Vigo. Seragam Celta Vigo dirubah juga menjadi warna biru sesuai dengan bendera kebangsaan mereka, Galicia. Bendera suku mereka Galicia. Warna itu diterapkan di logo sejak 1924. Oh, yang belum tahu, selain Celta Vigo di wilayah Galicia itu didiami oleh satu klub lagi yang dijuluki Super Depor, yaitu Deportivo La Coruña. Desainnya pertama dari bendera Galicia dan ikon CC. CC itu klub Celta. Oke, next. Salib merah ditambahkan 4 tahun kemudian, disebut dengan Saint James Cross atau Cruz de Santiago atau salib Santo Yakobus. Dan ini adalah simbol yang identik dengan Ordo Santiago. Ordo Santiago itu apa? Ordo untuk, jadi kalau gue jelasin dikit ya, di dunia kekristenan, khususnya di dunia Katolik, ada berbagai macam ordo. Ordo-ordo biarawan, ordo-ordo imam. Ada ordo Jesuit, ada ordo Fransiskan, ada juga ada ordo Benediktian, macam-macam. Ini ada ordo Saverian juga. Nah, ini adalah ordo Santiago. Dia dibentuk untuk melindungi peziarah dan mempertahankan wilayah Kristen sekaligus mengusir orang-orang muslim dari semenanjung Iberia. Jadi benar-benar menjaga kesucian kekristenan di wilayah Spanyol. Lambang Ordo Santiago adalah salib merah menyerupai pedang dan gagangnya terdiri dari fleur de lis. Fleur de lis itu bentuk bunga yang biasanya logonya itu ada kalau kalian tahu Fiorentina, nah itu serupa dengan logo seperti itu. Fiorentina juga menggunakan fleur de lis. Jadi selain Celta Vigo ada beberapa klub dari Galicia yang juga menggunakan simbol tersebut. Ada SD Compostela, ada Racing Club de Ferrol. Seperti klub Spanyol lainnya, nama Real Club Celta Vigo itu dan mahkotanya adalah gelar kehormatan yang dianugerahkan oleh Raja Alfonso XIII. Simbol mahkota sempat dihapus di era Republik Spanyol kedua di tahun eranya itu 31 sampai 39, 1931 sampai 1939, menyusul gerakan anti monarki, anti kerajaan. Selanjutnya kita akan ngebahas mitologi dewa Zeus dalam beberapa klub. Tapi di sini memang hanya dua klub yang gue bahas ya. Ada Cadiz dan Hercules. Kita coba sekarang mana bar. Oke, langsung aja ya. Kita ke Hercules. Hercules ini Spanyol menggunakan nama Hercules karena secara filosofi yang mewakili kekuatan dan kehebatan Hercules ya. Kehebatan Hercules, sang dewa Yunani yang sangat kuat. Sosok di logo Hercules masih diperdebatkan. Kecil kemungkinan ia adalah Herakles karena teori paling populer mengatakan ia adalah sosok El Negre Ioma. Namun kemungkinan figur itu hanya simbol belaka yang menggambarkan pemenang. Lainnya dan juga nih di klub yang boleh dibilang sejajar sama Benevento di Serie A, yaitu Cadiz yang baru mengalahkan 2 Clasico di musim ini. Cadiz juga diadaptasi lambang kota Cadiz. Lambang itu memuat ada figur Herakles di balik jubah kulit singa Nermea dan diapit 2 ekor singa, yaitu lambang kota Cadiz.
Sekarang kita lanjut ke Las Palmas. Ada kolase dalam logo, di dalam logo. Modelnya hampir sama kayak Tira Persikabo yang ada logo logo Bayangkara dan logo Persikabonya. Tapi lebih ekstrim lagi di Spanyol, namanya ada Las Palmas. Oke, kita coba. Las Palmas ini berasal dari ini sebenarnya merger dari 5 klub dari Pulau Gran Canaria. Kepulauan ini ke pulau tempat kelahirannya David Silva, Gran Canaria. Dan ini pulau yang hampir dekat dengan Maroko dan jaraknya kurang lebih dengan Spanyol daratan itu 1.400 km. Sangat sayang juga ya untuk klub-klub yang main di yang harus tandang ke Las Palmas terbang sejauh itu. Dan kelima klub itu merger pada tahun 1949 dan menjadi UD atau Union Deportiva Las Palmas. Logonya dirancang oleh Simon Doreste. Uniknya logo tersebut memuat logo kelima klub pendahulu, ada Real Club Victoria, ada Arenas Club, ada Gran Canaria CD, kemudian Marino CF dan Atletico CF. Namun yang paling ditonjolkan adalah logo UD Las Palmas, lambang kota Las Palmas yang muncul juga pada logo sebagian pendiri klubnya, ya lambang kota Las Palmas. Kastil dan singa logonya diambil dari lambang kerajaan Castilla de Leon. Kerajaan Castilla de Leon yang berdiri di tahun 1230 hingga 1715. Kerajaan Castilla awal berdiri di 1065 sama dengan kerajaan Leon sampai 1230. Terus mereka merger. Kepulauan Kanaria ini diambil dari jenis anjing lokal di sana, namanya Presa Canario. Dan anjing ini muncul juga pada lambang kota Las Palmas. Mahkota di logo Las Palmas bukan penghargaan dari Raja Spanyol ya, tapi diambil dari logo Real Club Victoria yang menerima penghargaan dari Raja Spanyol. Cukup rumit ya untuk Las Palmas ini, dan klub yang bermarkas di lupa sorry. Kemudian ini dia, kita akan membicarakan nih the one and only selain Duo Clasico adalah ini salah satu klub yang gak pernah terdegradasi dari divisi utama La Liga, yaitu dan klub yang menjunjung tinggi para pemain lokalnya, yaitu Athletic Bilbao. Kalian sadar nggak ada 2 ekor serigala pada logo Bilbao? Kemungkinan besar tidak, tapi ada unsur-unsur lain juga di logo ini. Oke, kita lihat, kita lihat perbesar logo ini, ada unsur apa aja di sana. Nah, unsurnya itu adalah lambang kota Bilbao dan lambang provinsi Vizcaya. Jadi kota Bilbao itu berdiri di wilayah Vizcaya, daerah otonominya Basque. Jadi dijuluki mereka jadi orang suku Basque. Ya, Spanyol sama Indonesia tuh 11-12 loh, terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda. Makanya itu Spanyol selalu gagal juara di timnas karena keegoan masing-masing sukunya itu. Mungkin sama yang terjadi kayak di Indonesia. Gara-gara keegoan suku, kita juga susah berprestasi. Oke, bangunan di logo Athletic Bilbao ini adalah Iglesia de San Anton atau Gereja Santo Antonius, dibangun di abad ke-15 di tepi sungai Nervion. Di samping gereja sebuah jembatan membentang di atas sungai Nervion, yaitu jembatan San Anton. Namanya berperan penting bagi perdagangan di abad pertengahan. 1318 jembatan asli, di tahun 1871 direkonstruksi pertama, dan 1937 direkonstruksi kedua sampai saat ini. Kemudian serigala itu namanya La Casa de Haro. Itu 2 ekor serigala milik Wangsa Haro. Wangsa itu adalah bagian dari keluarga kebangsawanan di suatu kerajaan, di suatu wilayah kerajaan namanya Wangsa. Nah, Wangsa Haro ini berkuasa di wilayah Vizcaya pada abad 10 hingga 14. Lambang tersebut dibuat pada masa Diego López II de Haro. Dalam budaya Spanyol nih, López, kalau kalian ketemu orang yang nama belakangnya López itu artinya anak serigala. Ini berasal dari bahasa Latin, yaitu lupus, serigala. López. Tanda X itu adalah salib Santo Andreas ya, salib Santo Andreas, yang dipakai untuk mengenang partisipasi Diego López itu dalam pertempuran Las Navas de Tolosa. Kemudian ada Arbol de Guernica. Guernica coarbola adalah sebuah pohon oak di Guernica Lumo yang jadi simbol kebebasan orang Vizcaya dan Basque. Pada lambang provinsi Vizcaya, pohon ini berdiri sejajar dengan tiang salib. Ya, boleh dibilang melambangkan perlindungan Tuhan dan juga kemakmuran dari pohon ek.
Nah, ini dia Sevilla, klub yang selalu mencetak para pemain-pemain luar biasanya. Siapakah tiga figur yang ada pada logo Sevilla? Yuk kita lihat. Logo Sevilla memuat tiga ilustrasi figur dari satu panelnya. Siapa sangka logo ini sudah digunakan lebih dari 100 tahun. Sebenarnya logo awalnya cuma huruf S dengan selubung F dan C yang merupakan hasil rancangannya Juan Lavita. Logonya juga cuma bulat. Logo ini pernah dipakai khusus pada momen khusus juga. Nah, pada tahun 1922, Pablo Rodriguez Blanco merancang logo baru meminjam elemen logo sebelumnya dan lambang kota Sevilla, yaitu bunga. Bunga itu menjadi lambang kota Sevilla. Lalu kemudian logo Sevilla menjadi tiga panel yang digabungkan akan membentuk hati. Dan tahu nggak tiga figur yang di atas itu siapa? Nah, itu ada Raja Ferdinand III, Raja Castilla, lalu ada Isidore, ada Uskup Agung Isidore, itu dulu Uskup Agungnya Sevilla, kemudian Uskup Leander, itu adalah Uskupnya Sevilla. Ya, kalau buat kalian belum tahu, Uskup perbedaannya Uskup Agung dan Uskup ya. Kalau Uskup Agung, kalau di sini nyebutnya kayak di KAJ, itu ada pemimpinnya Uskup Agung, karena itu wilayah provinsi gerejawinya. Kalau kayak Keuskupan Bogor itu wilayah sufragannya, jadi namanya uskup aja. Berarti kemungkinan besar di wilayah, kalau mengacu ini berarti ada uskup di wilayah kota kecil, ada uskup sufragan di wilayah Sevilla di sini. Berarti Sevilla tuh masih terbagi lagi, ada wilayah kota besarnya yang jadi keuskupan agungnya, terus di bawahnya lagi keuskupan sufragannya. Ferdinand III dikenal sebagai figur yang menyatukan kerajaan Castilla dan Castilla de Leon. Dia tokoh penting dari Reconquista. Reconquista adalah perang perebutan yang perang perebutan wilayah Cordoba dan Sevilla dari penguasa Muslim Moor. Yang kalian tahu logo Muslim Moor yang ada di logonya Bastia dan Cagliari yang udah pernah gue bahas sebelumnya, ada tuh di video yang di filosofi bagian kedua, bagian pertama. Selain dari warna seragam, strip pada logo CV diyakini sebagai warna bendera yang dibawa Ferdinand III ketika menaklukkan Sevilla pada tahun 1248. Kemudian ya, ini dia kita membicarakan logo baru dari Atletico Madrid dan banyak polemiknya. Jadi gini, kita cerita ya. 1947 logo Atletico Madrid hanya mengalami perubahan kecil. Namun 2017 mereka membuat gebrakan dengan tampilan baru. Sudah membuat logo baru, mereka juga pindah ke stadion yang baru yaitu Wanda Metropolitano. Rebrandingnya ditangani oleh Fasava. Ini studio desain yang berbasis di Barcelona. Prinsip desain adalah merancang logo Atletico. Fasava berbagi pada 4 prinsip. Pertama, seleksi elemen yang nggak perlu, identifikasi simbol lalu urutkan yang terpenting, hargai pesan dan kode visual dasar, buat lebih modern, pahami tradisi dan budaya dan hadirkan pada logo. Perisai yang dibuat melengkung sebagaimana logo pertama Atletico itu pada tahun 1903. Digunakannya biru yang lebih tua merujuk pada biru pada logo terdahulu. Ya, jadi 1903 ke 2017. Terus biru tua itu dipakai merujuk pada tahun 1917. Strip tampak tebal karena satu strip putih dihapus, kini jumlah seperti era 40-an. Nah, beruang menjadi ikon utama sekaligus jadi unsur yang paling kontras perubahan. Sejak 1979 Atletico memakai ikon beruang yang berdiri di pohon stroberi diambil dari lambang kota Madrid. Pada logo barunya beruang menghadap ke kanan. Atletico fokus pada warna inti dan mereka dan mengeliminasi warna lainnya pada logo. El Escudo no se toca. Sebagian fans menolak logo baru Atletico bahkan memboikot merchandise yang memuat logo ini. 3 tahun mereka masih ingin perjuangkan logo lama dengan kampanye El Escudo no se toca. Fans Atletico sedikit lega karena logo lama dipastikan akan kembali digunakan pada musim depan. Namun sebatas pada jersey dalam peringatan 75 tahun Atletico Madrid. Ya, dari kita cerita nih pembentukannya dulu namanya Athletic Club Sucursal de Madrid, terus Athletic Aviación de Madrid hingga menjadi itu di tahun 1903, 1939 jadi Athletic Aviación, lalu 1947 jadi Atletico de Madrid. Nah, ini dia. Nah, kita bahas ya sekarang kenapa banyak klub Spanyol memakai mahkota di logonya. Oke.
Dan mereka yang pakai mahkota biasanya namanya Real. Jadi tuh gimana ceritanya sih? Oke, kita lihat. Ini mahkota nggak sembarangan loh. Ini simbol kehormatan dari pihak kerajaan. Yang menganugerahkan adalah Raja Alfonso 13 di masa jabatannya. Pada umumnya, pada teknisnya adalah klub mengangkat Alfonso sebagai presiden kehormatan klub. Sebagai gantinya, Alfonso memberi izin penggunaan nama Real dan mahkota. Beberapa klub yang bergelar Real di Spanyol ada Real Gijón, Real Sporting Gijón, RC Real Club Celta Vigo, Real Murcia, Real Club Deportivo La Coruña, Real Madrid, Real Union, Real Oviedo, RCD Espanyol, Real Mallorca, Real Valladolid, Real Zaragoza, Racing Santander, Real Betis, Real Sociedad, Recreativo Real Huelva, dan gerakan anti monarki sempat digaungkan di rezim Republik tahun 1931 sampai 1939, dan klub yang menggunakan lambang mahkota terpaksa menanggalkan simbol mahkotanya. Namun tak semua mahkota merupakan simbol kehormatan dari kerajaan. Contoh, Villarreal ini diadopsi dari lambang kota Villarreal. Nah, ini kisah. Nah, sekarang kita ke klub yang bisa dibilang sedang berjuang dari degradasi dan dimiliki oleh Peter Lim. Siapa? Valencia. Oke, Valencia pernah dituduh menjiplak logo Batman, dan itu terjadi di 2 tahun lah. Kalau nggak salah 2 tahun lalu, pada saat 2 tahun 3 tahun, pokoknya di musim 2018-2019, saat mereka sedang melakukan perayaan peringatan 100 tahun klubnya. Oke, Valencia ini dikenal dengan ikon kelelawarnya yang bercokol di atas klub. Nah, tahun 2019 mereka merayakan anniversary 100 tahunnya dengan logo yang hampir menyerupai seperti Batman. Karena klub ini berdiri di tahun 1919. Ya, penerbit komik asal Amerika itu DC menuntut Valencia karena dianggap meniru Batman. Valencia menolak klaim tersebut karena berargumen kalau brand kelelawar bukan eksklusif punya Batman. Mereka bahkan sudah menggunakan logo kelelawar sebelum karakter Batman tercipta. Kami sudah memakai lambang kelelawar di dada saat orang Amerika masih jadi pemburu bison. Itu pernyataan dari pihak Valencia. Oke, kita lihat prosesnya ya. Um, Tahun 1919 awal berdirinya mereka belum menggunakan itu, tapi sejak 1921 mereka sudah menggunakan logo kelelawar. Bahkan desain logo kelelawar ini sudah berganti desain 5 kali dari tahun 1921 ke 20 tahun kemudian 1941, lalu tahun 92, 2001 hingga terakhir 2009, dan belum berubah sampai sekarang. Sebenarnya ikon kelelawar ini diambil dari lambang kota Valencia. Hewan ini menjadi simbol Valencia sejak abad ke-14. Nah, Batman, karakter superhero fiktif karya Bob Kane dan Bill Finger sendiri juga baru muncul 1939. Sedangkan logo kelelawar Valencia sudah ada sejak 1921 atau 18 tahun sebelumnya. Sebelumnya juga di 2014, DC pernah mengajukan keberatan karena menganggap logo Valencia telah melanggar hak cipta logo Batman yang telah mereka daftarkan. Namun klaim tersebut ditolak Valencia. Oke, itu dari gua hari ini. Hari ini gua akan bikin satu video, dan mungkin nanti kalau sempat gua akan bikin satu video lagi. Untuk episodenya adalah menceritakan, kalau berdasar materi kita akan membahas tentang ya, kisah-kisah para pemain sepak bola wanita yang kita tahu ya, pemain-pemain sepak bola wanita di era masa kini yang berprestasi seperti apa. Let's see. Oke, cukup. Ciao.